Bapak sempat singgung nih tentang bagaimana produksi yang misalnya sekali produksi 40 kilo. Ya. 40 kilo ya Pak. Nah terus selanjutnya ini ada metode produksi. Jadi tuh Bapak punya metode produksi yang kira-kira emang perusahaan ini ingin sendiri itu supaya proses produksinya itu lebih efektif. Misalnya kayak tadi kan produksi ini dulu 40 kilo, terus ada ini dulu, habis itu ini dulu gitu. Oke. Pertama, kalau kita bicara metode di istilahnya di sebelum produksi dulu. Di resep. Iya. Resep itu kan belum masuk ke produksi tuh. Iya betul. Nah, metode di resep itu ada namanya premix. Premix itu adalah satu kesatuan resep untuk hasil jadi langsung sekian. Nah misalnya nih, satu resep bulu gulung menghasilkan 30 piece bulu gulung. Ya, misalnya gitu ya. Jadi satu resep inilah kita kelompokin, ada tepung terigu, tepung susu, ada apa lagi ya kalau yang kering-keringnya, tepung terigu, tepung susu, terus ada bisa coklat bubuk, bisa ya pengembang ya, baking powder, itu semua dijadiin satu di premix itu. Nah jadi metodenya adalah dia sekali produksi bukan mau berapa hari ini 300, enggak, harus dikonvert ke resep dulu 300 ya, berarti kalau satu resepnya 30 berarti kita butuh 10 resep. Nah baru diambillah itu 10 resep itu ke tukang yang in charge di bagian mixing. Nah jadi oke, ini 300, kita orderan kita hari ini ke 300, baru diaduknya ada yang kapasitasnya 2 resep, ada yang kapasitasnya 3 resep gitu. Itu metode pertama untuk raw material, namanya premix. Yang kedua, metode di produksinya itu ada namanya timetable atau line manufacturing gitu. Nah itu berkaitan dengan kita harus hitung nih berapa waktu untuk mixingnya, berapa waktu untuk packingnya berapa gitu ya. Jadi kita harus ngurutin semuanya, itu harus tertimetable-kan kira-kira gitu. Oke, pekerjaan yang pertama adalah mixing. Produknya apa? Mixing apa nih produk ini? Oke, mixing produk A, B, C, D. Padahal kita punya produk A sampai Z, tapi bukan berarti semua di mixing di waktu yang sama. Karena kan kita punya keterbatasan. Jadi siklus timetable-nya itu harus diatur. Apa yang pertama produk matang, apa kedua produk yang matang, apa produk ketiga yang matang, kira-kira gitu. Produk mana yang memang harus di posisi pertama. Jadi jangan sampai metodenya itu kita ngerjain satu produk, kita fokus ngerjain satu produk, itu bukan kayak gitu. Ngerjain satu produk, dia lagi mixing nih 30 menit. Oke, kita ngerjain produk lain yang mana di fase keduanya. Contoh nih, setelah kita mixing, kita ngaduk kan jadi adonan ya, terus ini harus masuk adukan lagi, masuk aduk lagi. Nah biar non-stop. Jadi intinya mesin itu harus terus berputar, tinggal bagaimana timetable-nya diatur. Nah udah masuk, ini kan nganggur nih, ini kan harus tunggu 30 menit nih, si ininya nuangin ke dalam loyang kira-kira gitu, terus masuk ke bakaran. Nah udah nuangin dalam loyang, ini masuk ke bakaran, ininya kan udah selesai teraduk nih. Nah kayak gitu. Jadi pengaturan metode untuk bagaimana memprioritaskan supaya semua mixing tetap berjalan selama jarak waktu yang sudah ditentukan, dan semua produk selesai di jam yang sudah disepakati. Kalau Bunga Bakery sendiri pengiriman produknya itu jam 2 siang. Artinya proses produksinya itu dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang gitu. Tinggal ngatur tuh bagaimana produk-produknya apa duluan yang dibuat. Dan jangan sampai ada yang diem.
baik orang maupun mesin. Kira-kira gitu. Nah, karena kita harus tetap mengejar waktu lah. Itu metode yang bisa saya sampaikan secara garis besar lah untuk proses produksi. Gitu. Jadi efisiensi ini salah satu kunci dalam produksi. Ya. Dan juga distribusi juga ya berarti kan. Betul. Jadi belum tentu mesin yang banyak itu butuh orang yang banyak, belum tentu. Mesin banyak bisa dikontrol sama. Bisa kontrol sama beberapa orang. Misalnya kita punya 10 mesin, belum tentu harus 10-10-nya punya orangnya masing-masing, enggak. Cukup hanya 2-3 orang, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan step by step-nya, itu udah bisa. Lagi. Jadi disiplin juga di salah satu kunci di efisiensi produk ini. Ya, kalau kalian nanti kuliah, saya saranin kalau yang memang hobi tentang operasional industri ke teknik industri. Teknik industri itu belajarnya ini, timetable, line manufacturing, scheduling, gitu. Bagaimana membuat suatu produk itu keluar secara efisien dan pengerjaannya juga efisien. Ya, Ini metodenya lumayan. Jadi insight baru soalnya sebelumnya belum pernah dipelajari di sekolah nih yang manufacturing. ya itu akan diajarin ketika kalian nanti memang masuk dalam dunia kuliah, atau nanti ketika kalian misalnya masuk ke dunia kerja yang baru ini pasti belajar dulu lah. Intinya yaitu tadi kuncinya di industri produksi itu adalah waktu satu ya, sama quantity. Semakin kecil waktu, semakin banyak kuantitinya, dengan memerlukan waktu yang kecil itu semakin efisien. Nah, tinggal bagaimana mengatur semuanya. Itu kalau kita ngomongin metode. Akhir market. Oke, terakhir market ini yang